Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Dila Putri Cahyani, yang kedua Gustia Mauri, yang ketiga Mezi Diana Putri, yang keempat Adria Violita Vela, yang kelima Hana Dwi Pani Ariska. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai filsafat moral dan nilai. Untuk poin yang pertama yaitu definisi filsafat moral yang akan saya jelaskan sendiri. Filosofi moral mengacu pada prinsip atau nilai tertentu yang digunakan seseorang untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara filosofi moral dan etika bisnis. Filosofi moral ini adalah orang yang spesifik, sedangkan untuk etika bisnis didasarkan kepada keputusan yang dibuat oleh kelompok saat melaksanakan tugas dalam memenuhi tujuan bisnisnya. Nah, filosofi moral ini berupa prinsip dan nilai dari seseorang. Filsafat moral menyajikan pedoman untuk menentukan bagaimana suatu konflik kepentingan di antara manusia akan diselesaikan dan untuk mengoptimalkan keuntungan bersama dari orang-orang yang hidup bersama. Filsafat dan nilai moral dalam kelompok. Filsafat dan nilai moral dalam kelompok ini ada 5, yaitu yang pertama, filosofi mengarahkan orang saat mereka merumuskan strategi bisnis dan menyelesaikan masalah etika tertentu. Namun, tidak ada satu filosofi moral yang diterima setiap orang. Filsafat moral sering digunakan untuk mempertahankan sesuatu dari suatu sistem ekonomi dan perilaku individu dalam sistem tersebut. Yang kedua, munculnya kapitalisme tipe Friedman sebagai sistem ekonomi yang dominan dan paling diterima secara luas untuk menciptakan masyarakat yang digerakkan oleh pasar di seluruh dunia. Bahkan pemerintah komunis Cina yang mengadaptasi kapitalisme dan usaha bebas untuk membantunya menjadi ekonomi terkemuka. Yang ketiga, lebih banyak belum tentu yang terbaik dalam setiap situasi. Orang-orang dalam menghadapi masalah etika seringkali mendasarkan keputusan mereka pada nilai dan prinsip mereka sendiri tentang benar atau salah. Dan sebagian besar dari mereka mempelajari melalui proses sosialisasi dengan keluarga, kelompok sosial, agama, dan pendidikan formal. Faktor individu yang mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk filosofi moral pribadi. Nah, filsafat moral ini merupakan perspektif moral yang memberi individu-individu prinsip untuk membimbing keberadaan sosial mereka di masyarakat. Misalnya, keputusan seseorang untuk mendaur ulang sampah atau membeli atau menjual produk daur ulang. Hal ini dipengaruhi oleh filosofi moral dan sikap individu tersebut terhadap daur ulang. Selanjutnya, seringkali sulit untuk menerapkan filosofi moral individu ini dalam lingkungan kompleks organisasi bisnis. Karena sistem ekonomi kita bergantung pada individu yang berkumpul dan berbagi filosofi untuk menciptakan suatu nilai, kepercayaan, harapan yang memungkinkan suatu sistem itu bekerja. Nah, banyak teori yang terkait dengan filosofi moral ini, mengacu pada orientasi nilai dan konsep seperti ekonomi, idealisme, dan relativisme. Konsep file orientasi nilai ekonomi dikaitkan dengan nilai-nilai yang diukur secara moneter. Menurut teori ini,
Jika suatu tindakan menghasilkan nilai lebih atas usahanya, maka tindakan itu harus diterima sebagai suatu etika. Nah, sedangkan idealisme merupakan filosofi moral yang menempatkan nilai khusus pada gagasan dan cita-cita sebagai suatu produk pikiran. Realisme adalah pandangan bahwa dunia luar tidak terlepas dari persepsi kita. Menurut realis, setiap orang pada akhirnya dibimbing oleh kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya, yaitu instrumental dan intrinsic goodness yang akan dijelaskan oleh Maury. Kepada Maury dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan instrumental and intrinsic goodness. Dalam konteks menghargai filosofi moral, seseorang harus dapat memahami perspektif yang berbeda tentang pengertian intrinsic goodness. Ada dua konsep dasar instrumental and intrinsic goodness, adalah monisme dan pluralisme. Yang pertama yaitu monisme. Monis percaya hanya satu hal yang secara intrinsik baik, dan pluralis percaya dua atau lebih hal secara intrinsik baik. Monis sering dicirikan oleh hedonis, yakni gagasan bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi, atau tujuan moral terbaik melibatkan keseimbangan terbesar antara kesenangan daripada rasa sakit. Hedonisme mendefinisikan perilaku yang benar atau dapat diterima sebagai perilaku yang memaksimalkan kesenangan pribadi. Filosofi moral menggambarkan mereka yang percaya lebih banyak kesenangan lebih baik sebagai hedonis kuantitatif, dan mereka yang percaya itu mungkin untuk mendapatkan banyak hal yang baik seperti kesenangan sebagai hedonis kualitatif. Yang kedua, pluralis. Pluralis sering disebut sebagai non-hedonis, mengambil posisi berlawanan yaitu sesuatu secara intrinsik baik. Misalnya, seorang pluralis mungkin memandang kecantikan, pengalaman estetika, pengetahuan, dan kasih sayang pribadi sebagai barang pamungkas. Platon berpendapat kehidupan yang baik adalah campuran dari yang pertama, kesederhanaan dan kebugaran, kedua, proporsi dan keindahan, yang ketiga, kecerdasan dan kebijaksanaan, yang keempat, ilmu dan seni dan kesenangan murni jiwa. Terkadang disebut pragmatis, instrumentalis menolak gagasan. Yang pertama, tujuan dapat dipisahkan dari sarana yang memproduksinya dan tujuan-tujuan atau hasil secara intrinsik baik di dalam dan dari dirinya sendiri. John Dewey berpendapat bahwa perbedaan antara tujuan dan sarana hanyalah masalah perspektif individu. Dengan demikian, hampir semua tindakan bisa menjadi tujuan atau tujuan. Dewey memberi contoh bahwa orang makan untuk bisa bekerja dan mereka bekerja untuk bisa makan. Dari sudut pandang praktis, tujuan hanyalah suatu jarak jauh dan sarana hanyalah serangkaian tindakan yang dilihat dari tahap sebelumnya. Dapat kita simpulkan, ini dapat bahwa tidak ada yang namanya tujuan universal tunggal. Yang ketiga, teleologi. Teleologi dari kata Yunani yaitu akhir atau tujuan, mengacu pada filosofi moral di mana suatu tindakan dianggap benar secara moral atau dapat diterima jika menghasilkan beberapa hasil yang diinginkan, seperti kesenangan, pengetahuan, pertumbuhan karir, realisasi kepentingan diri, utilitas, kekayaan, atau bahkan ketenaran. Filsafat teleologis
menilai nilai moral suatu perilaku dengan melihat konsekuensinya. Dan dengan demikian, para filsuf moral saat ini sering merujuk pada teori-teori ini sebagai konsekuensialisme. Hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya tata susila atau deontologi yang akan dijelaskan oleh Mezi. Kepada Mezi dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai tata susila atau deontologi. Tata susila atau deontologi berasal dari bahasa Yunani yang menunjukkan pada etika yang berfokus pada individu dan niat yang terkait dengan perilaku tertentu daripada konsekuensinya. Dasar dari deontologis adalah gagasan memberikan rasa hormat Dasar dari deontologis adalah gagasan memberikan rasa hormat yang sama diberikan kepada semua orang. Para filsuf deontologi berpendapat perilaku tertentu sebagai hak intern, dan penentuan kebenaran berdasarkan pada individu, bukan masyarakat. Oleh karena itu, perspektif ini disebut non-konsekuensialisme. Sistem etika tersebut berdasarkan menghormati orang lain. Next. Yang kedua yang kita bahas yaitu tentang perspektif relativis. Berdasarkan perspektif relativis, perilaku etis diturunkan secara subjektif dari pengalaman individu dan kelompok. Relativis menggunakan diri mereka dan orang lain yang berada di sekitar mereka sebagai dasar untuk mendefinisikan standar etika dan berbagai bentuk relativisme termasuk deskriptif. Relativisme deskriptif berhubungan dengan pengalaman budaya lain. Budaya yang berbeda menunjukkan norma, adat istiadat, dan nilai yang berbeda. Tetapi pengamatan ini tidak mengatakan apapun mengenai kebenaran etis. Relativisme metaetis mengusulkan agar orang secara alami melihat situasi dari sudut pandang mereka sendiri dan tidak ada cara objektif untuk menyelesaikannya. Permasalahan etik antara sistem nilai dan individu yang berbeda. Dalam penalaran individu, relatif normatif menganggap pendapat satu orang sama baiknya dengan pendapat orang lain. Next. Selanjutnya itu ada etika kebajikan atau virtu etik. Etika kebajikan berpendapat bahwa perilaku etis tidak hanya melibatkan kepatuhan pada standar moral konvensional, tetapi juga mempertimbangkan apa yang dianggap pantas oleh orang dewasa dengan karakter moral yang baik dalam situasi tertentu. Kebajikan moral mewakili disposisi yang diperoleh yang dinilai sebagai bagian dari karakter individu. Saat individu berkembang secara sosial, mereka berperilaku dengan cara yang mereka anggap bermoral. Seseorang yang bersifat jujur akan cenderung mengatakan kebenaran karena dianggap pendekatan yang tepat dalam hal berkomunikasi. Berikut ada pendekatan etika kebajikan dalam berbisnis. Yang pertama, program etika perusahaan yang baik mendorong kebajikan dan integritas individu. Yang kedua, melalui peran karyawan dalam masyarakat atau organisasi. Kebajikan tersebut membentuk pribadi yang baik. Yang ketiga, tujuan akhir seseorang individu adalah untuk melayani tuntutan masyarakat dan kepentingan umum dan dihargai dalam karirnya. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan komunitas sejalan dengan keunggulan individu. Adapun perbedaan antara deontologi, teologi, dan etika kebajikan adalah
Dua penerapan yang pertama secara deduktif masalah, sedangkan etika kebajikan diterapkan secara induktif. Etika kebajikan mengasumsikan aturan moral masyarakat membentuk fondasi kebajikan, sistem politik, sosial, dan ekonomi. Kita bergantung pada keberadaan kebajikan tertentu di antara warga negara agar berfungsi dengan sukses. Unsur kebajikan yang paling penting dalam transaksi bisnis adalah kepercayaan, pengendalian diri, empati, keadilan, dan kejujuran. Poin mengenai keadilan dan penerapan moral yang akan dijelaskan oleh Vela. Kepada Vela dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, yaitu materi selanjutnya adalah keadilan. Keadilan adalah perlakuan yang adil dan penghargaan yang pantas sesuai dengan standar etika atau hukum, termasuk disposisi untuk menangani ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain. Nah, di sini ada 3 jenis keadilan yang memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi situasi yang berbeda. Yang pertama, yaitu keadilan distributif yang didasarkan pada evaluasi hasil atau hasil hubungan bisnis. Beberapa karyawan merasa bahwa mereka dibayar lebih rendah daripada rekan kerja mereka untuk melakukan pekerjaan yang sama. Nah, mereka mengkhawatirkan keadilan distributif. Keadilan distributif ini sulit diterapkan ketika salah satu anggota pertukaran bisnis bermaksud untuk memanfaatkan hubungan tersebut. Misalkan seorang bos yang memaksa karyawannya untuk melakukan lebih banyak pekerjaan agar ia dapat mengambil lebih banyak waktu, sehingga ini merupakan tindakan tidak adil karena dia memanfaatkan posisinya sebagai bos. Nah, situasi seperti ini akan menyebabkan ketimpangan dalam keadilan distributif. Nah, yang kedua adalah keadilan prosedural yang mempertimbangkan proses dan aktivitas yang menghasilkan hasil tertentu. Keadilan prosedural ini mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan terhadap kohesi kelompok kerja. Ketika ada dukungan karyawan yang kuat untuk pengambilan keputusan, keadilan prosedural kurang penting bagi individu. Sebaliknya, ketika dukungan karyawan untuk pengambilan keputusan itu tidak terlalu kuat, maka keadilan prosedural ini menjadi lebih penting. Nah, yang ketiga adalah keadilan interaksional yang didasarkan pada hubungan antara anggota organisasi, termasuk cara karyawan dan manajemen memperlakukan satu sama lain. Misalnya, banyak karyawan yang mengaku bahwa mereka tinggal di rumah ketika mereka tidak benar-benar sakit. Jika mereka merasa dapat sembuh dengan sendirinya, ketidakhadiran di tempat kerja seperti itu banyak merugikan bisnis jutaan dolar setiap tahunnya. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa seseorang percaya bahwa individu seseorang yang maju itu dapat melalui tahapan perkembangan moral. Ada di sini, menurut psikolog Lawrence Kohlberg mengembangkan ada 6 model tahap perkembangan kognitif, yaitu sebagai berikut. Next. Yang pertama, tahap hukuman dan ketaatan. Seseorang dalam tahap pertama menurut Kohlberg ini merespon adanya aturan. Nah, selanjutnya ada 6 model tahap perkembangan kognitif menurut psikolog Lawrence Kohlberg. Yang pertama, tahap hukuman dan ketaatan. Seseorang dalam tahap ini merespon aturan dan label baik dan buruk dalam kaitannya dengan kekuatan fisik dari mereka yang menentukan aturan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tahap tujuan dan pertukaran instrumental individu. Dalam tahap ini, individu tidak lagi membuat keputusan moral semata-mata atas dasar aturan atau figur otoritas tertentu. Mereka mengevaluasi perilaku atas keadilan bagi mereka sendiri. Contohnya yaitu misalkan perwakilan penjualan
yang melakukan bisnis untuk pertama kalinya di negara asing mungkin mengharapkan adanya kebiasaan untuk memberikan hadiah kepada pelanggan. Meskipun pemberian hadiah itu bertentangan dengan kebijakan perusahaan di Amerika Serikat, penjual dapat memutuskan bahwa peraturan perusahaan tertentu yang telah dirancang untuk beroperasi di Amerika Serikat tidak berlaku di luar negeri. Nah, dalam upaya beberapa negara asing, hadiah dapat dianggap sebagai bagian dari gaji seseorang. Jadi dalam hal ini, tidak memberikan hadiah itu dapat merugikan penjual. Sehingga pada tahap kedua ini disebut sebagai tahap timbal balik. Nah, yang ketiga adalah tahapan saling ekspektasi interpersonal hubungan dan kesesuaian. Dan tahap ketiga ini lebih menekan kepada kepentingan orang lain daripada hanya kepentingan diri sendiri, meskipun motivasi etis masih berasal dari ketaatan pada aturan. Contohnya itu para manajer tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan mereka sendiri dalam memutuskan untuk mengikuti perintah, tetapi juga menempatkan diri mereka pada posisi manajemen dan sesama karyawan. Nah, pada tahap ketiga ini sangatlah berbeda dengan tahap kedua, karena dalam keadilan bagi orang lain adalah salah satu motif dari etis individu. Nah, yang keempat adalah tahap pemeliharaan sistem sosial dan hati nurani. Individu dalam tahap keempat ini penentu apa yang benar dengan mempertimbangkan kewajiban seseorang kepada masyarakat, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Nah, yang kelima adalah tahap hak sebelumnya, kontrak sosial atau utilitas. Individu menjadi perhatian dengan menjunjung tinggi hak dasar nilai-nilai dan kontrak hukum masyarakat. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah tahapan prinsip etika universal. Seseorang dalam tahap ini percaya bahwa hak ditentukan oleh prinsip etika universal yang harus diikuti oleh setiap orang. Dan individu tahap keempat ini percaya bahwa hak-hak yang tidak dapat dicabut itu bersifat universal dan ada konsekuensinya. Hak hukum kesepakatan sosial ini valid bukan karena hukum atau kebiasaan masyarakat tertentu, tetapi karena mereka bersandar pada premis universalitas. Nah, keadilan dan kesetaraan adalah contoh prinsip yang oleh beberapa individu dan masyarakat yang dianggap secara universal, secara umum. Seorang dalam tahap ini mungkin lebih peduli dengan masalah etika sosial dan oleh karena itu tidak bergantung pada organisasi bisnis atau arahan etika. Misalnya, seorang pebisnis pada tahap ini mungkin berdebat untuk menghentikan produk yang telah menyebabkan kematian dan cedera seseorang karena adanya hak hidup, jadi tidak dapat dicabut, maka yang melakukan pembunuhan itu dianggap salah apapun alasannya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kejahatan kerah putih, perilaku individu dalam etika bisnis, dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Hana. Kepada Hana dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang kejahatan kerah putih atau white collar crime. Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, kejahatan kerah putih atau WCC adalah tindakan kriminal tanpa kekerasan yang melibatkan penipuan, penyembunyian, tipu muslihat, dan aktivitas penipuan lainnya. Bagi banyak orang, istilah kejahatan dan pidana cenderung membangkitkan pikiran tentang pemerkosaan, pembakaran, perampokan bersenjata, atau pembunuhan. Kejahatan dengan kekerasan ini sangat menghancurkan, tetapi sama destruktifnya dengan kejahatan yang dilakukan setiap tahun oleh penjahat bisnis tanpa kekerasan. Disebut demikian, kejahatan kerah putih atau WCC melakukan lebih banyak kerusakan dalam kerugian moneter dan emosional dalam 1 tahun dibandingkan dengan kejahatan kekerasan selama beberapa tahun jika digabungkan.
Penjahat kerah putih cenderung adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dalam posisi kekuasaan, kepercayaan, kehormatan, dan tanggung jawab dalam bisnis atau organisasi. Mereka melakukan tindakan ilegal untuk keuntungan pribadi atau organisasi dengan menyalahgunakan kepercayaan dan otoritas yang biasanya terkait dengan posisi mereka. Selain itu juga ada kejahatan kerah putih online. Adalah masalah yang berkembang di seluruh dunia karena banyak perusahaan mengandalkan sistem teknologi canggih. Siapapun yang memiliki kemampuan mereta sistem dapat mengakses informasi yang sangat sensitif yang diperlukan untuk menjalankan WCC atau kejahatan kerah putih. WCC yang sebelumnya berasal dari puncak organisasi sekarang terjadi di semua tingkat perusahaan. Kejahatan kerah putih online yang umum termasuk tidak Kejahatan kerah putih online yang umum termasuk tidak terkirimnya barang dagangan atau pembayaran penipuan terkait FBI dan pencurian identitas. Next, Kak. Selanjutnya contoh dari kejahatan kerah putih yaitu Bernard Madoff yang mengembangkan salah satu skema Ponzi terbesar yang pernah ada, dan R. Allen Stanford yang mengembangkan program sertifikat deposito senilai 8 miliar yang menjanjikan tingkat bunga yang sangat tinggi. Stanford kemudian dihukum dan menerima hukuman 110 tahun penjara atas kejahatan tersebut. Ada teori yang berbeda mengapa individu menjadi penjahat kerah putih. Penelitian menunjukkan 1% eksekutif bisnis mungkin adalah psikopat perusahaan dengan kecenderungan berbohong, menipu, dan mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk tampil di depan. Kemungkinan ini menjelaskan fakta bahwa banyak penjahat kerah putih menjadi pengusaha, sehingga menempatkan diri mereka dalam posisi untuk mengontrol orang lain. Next. Selanjutnya yaitu faktor individu dalam etika bisnis. Menurut konsultan etika David Gebler, kebanyakan perilaku tidak etis dilakukan tidak untuk keuntungan pribadi. Perilaku itu dilakukan untuk memenuhi tujuan kinerja, imbalan untuk memenuhi tujuan kinerja, dan budaya perusahaan secara umum telah ditemukan sebagai pendorong terpenting pengambilan keputusan etis, terutama bagi rekan kerja dan manajer. Pengembangan kemampuan yang kuat dalam penalaran etis mungkin akan mengarah pada keputusan bisnis yang lebih etis di masa depan daripada pendidikan karakter individual untuk setiap karyawan. Model West Point untuk pengembangan karakter berfokus pada fakta bahwa kompetensi dan karakter harus dikembangkan secara bersamaan. Model ini mengasumsikan bahwa penalaran etis harus didekati dalam konteks profesi tertentu. Next. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama yaitu filsafat moral. Filsafat moral mengacu pada seperangkat prinsip atau aturan yang digunakan orang untuk memutuskan apa yang benar atau salah. Prinsip atau aturan ini memberikan pedoman untuk menyelesaikan konflik dan untuk mengoptimalkan keuntungan bersama dari orang-orang yang hidup dalam kelompok. Yang kedua, filsafat deontologis. Filsafat deontologis atau non-konsekuensialis berfokus pada hak individu dan niat di balik perilaku tertentu individu daripada konsekuensinya. Secara umum, ahli deontologi menganggap sifat prinsip moral sebagai permanen dan stabil dan percaya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini mendefinisikan perilaku etis. Yang ketiga, perspektif relativis. Menurut perspektif relativis, definisi perilaku etis diturunkan secara subjektif dari pengalaman individu dan kelompok. Relativis mengamati perilaku dalam kelompok yang relevan dan mencoba untuk menentukan apa yang dicapai anggota kelompok konsensus tentang masalah tersebut. Next. Selanjutnya, konsep keadilan atau justice. Konsep keadilan dalam bisnis berkaitan dengan perlakuan yang adil dan imbalan yang pantas dan sesuai dengan standar etika atau hukum. Konsep keadilan yang dimaksud yaitu yang pertama, keadilan distributif yang didasarkan pada evaluasi atau hasil hubungan bisnis. Yang kedua, keadilan prosedural yang didasarkan pada proses dan aktivitas yang membuahkan hasil
Yang ketiga, keadilan interaksional yang didasarkan pada evaluasi proses komunikasi dalam bisnis. Selanjutnya, kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan kerah putih terjadi ketika seorang individu berpendidikan yang berada dalam posisi kekuasaan, kepercayaan, kehormatan, dan tanggung jawab melakukan tindakan ilegal sehubungan dengan yang biasanya terkait dengan posisi untuk keuntungan pribadi dan atau organisasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hana. Dengan berakhirnya presentasi yang disampaikan oleh Hana, demikianlah penyampaian presentasi dari kelompok 6 pada hari ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyajian maupun penyampaiannya, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.